Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah podcast tentang sejarah tubuh bambu runcing. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jessica Firza Alfansa, absen 17 sebagai kameramen dan editor. Saya Priandira Nur Agustin Siswanto, absen 26 sebagai pewawancara. Saya Agista Putri Jauhara, absen 2 sebagai narasumber. Saya Priandita Nur Agustin Siswanto, absen 27 sebagai narasumber. Saya Erik Rahman Daniel, absen 8 sebagai editor. Saya Irma Fandi, absen 16 sebagai sutradara sekaligus kameramen. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan berbincang mengenai peristiwa sejarah tubuh bambu runcing. Sebelum itu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Di mana peristiwa sejarah itu terjadi? Peristiwa sejarah itu terjadi di Balikpapan. Siapakah nama narasumber yang menjadi saksi sejarah pada waktu itu? Nama narasumber dari saksi sejarah tersebut nama Wadi. Kira-kira berapa usianya? 83 tahun. Kira-kira siapa saja nama orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut? Beberapa nama orang yang menjadi korban dari peristiwa tersebut diidentifikasi hanya 2 orang, yaitu Fakari, Sailan, Farlan, Sumadi, Ahmad, Slamet, dan yang lainnya. Siapa nama narasumber yang menjadi saksi dari peristiwa sejarah tersebut? Siapa narasumber yang menjadi saksi peristiwa sejarah tersebut bernama Bapak Wagi. Kira-kira usia dari Bapak Wagi itu berapa? Sekitar 83 tahun. Kapan peristiwa sejarah tersebut? Peristiwa sejarah tersebut terjadi tanggal 17. Coba ceritakan secara singkat. Berdirinya tubuh tersebut. Peristiwa itu bermula adanya beberapa tentara Belanda yang saat itu sedang berkunjung ke desa Babatan. Pelaku yaitu Pak Wagimin atau narasumber yang saat itu berjalan ke rumah Stempati yang melihat tentara Belanda tersebut berjalan dari arah selatan menuju ke arah timur. Pak Wagimin juga melihat ada beberapa tentara Belanda yang sedang menutupi akses jalan warga dan membakar rumput padi yang ada di sekitar itu. Narasumber saya itu saat kecil dan pakainya itu daun kelapa kering di selokan karena saat itu terjadi pembantaian di desa tersebut. Dan narasumber tersebut melihat aksi pembantaian tersebut di sekitar jalan Babatan dekat persawahan. Di sana beliau melihat beberapa tentara tersebut sedang mengubur beberapa korban dan bagaimana cerita singkat dari berdirinya tubuh tersebut. Awal mulanya narasumber yang bernama Pak Wagimin, beliau sedang pergi mandi di sungai di daerah persawahan. Pada saat itu Pak Wagimin melihat beberapa tentara yang datang ke permukiman warga. Para tentara tersebut membakar bambu padi di setiap jalan masuk dan jalan keluar dari desa tersebut. Setelah itu, para tentara itu melakukan pembantaian terhadap para warga. Awal mula bisa berdirinya bambu runcing itu awal mulanya ya
persawahan yang letaknya di dekat ada di Dusun Babatan. Setelah itu Pak Wagi juga melihat Pak Wagi dari para bantai yang seperti kejadian saya tersebut warga sekitar yang masih selamat mendatangi tempat kuburan tersebut, kemudian memindahkan jenazah para korban ke pemakaman desa untuk dikubur di wilayah. Para korban yang diketahui identitasnya itu sekitar 1 orang. Namanya itu karena itu apa yang dilakukan warga setelah pembantaian tersebut. Setelah pembantaian tersebut, warga memindahkan jenazah para warga yang menjadi korban ke pemakaman desa untuk dikuburkan di wilayah. Dan tempat penguburan sebelumnya yang berada di dekat sawah tersebut dibangunlah tugu bambu runcing untuk mengenang dan menghormati para korban yang gugur pada saat itu, pada saat peristiwa pembantaian tersebut. Sekian penampilan podcast dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.